Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norafida, saya dari kelas 11 MIPA 4, absen nomor 25. Di sini saya akan membahas mengenai biografi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang tokoh ulama Islam yang alim. Ia merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i. Beliau merupakan satu-satunya ulama mazhab dari kalangan Quraisy yang nasabnya bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Imam Asy-Syafi'i lahir dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi al-Quraisy. Ia lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di kota Fusfat, Mesir pada tahun 204 Hijriah. Kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir dari rahim seorang ibu yang solehah, Fatimah binti Ubaidillah, serta dari seorang ayah yang terkenal dengan kesabarannya, Idris bin Abbas. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, seorang pendiri mazhab Hanafi yang wafat di kota Irak, dan Imam Ibnu Jurayj al-Makki, seorang mufti Hijaz yang wafat di kota Mekah. Hal ini disebut sebagai salah satu firasat atau tanda bahwa bayi yang lahir tersebut akan menggantikan dua ulama yang telah meninggal, baik dalam keilmuan dan kesolehan. Ketika usia Imam Asy-Syafi'i menginjak usia belia, ayahnya Idris bin Abbas meninggal dunia. Lalu ia dan ibunya pindah dan menetap di kota Mekkah Al-Mukarramah. Pendidikan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i tumbuh besar di kota Mekkah dan tinggal bersama dengan ibunya. Ia mulai belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dengan ibunya Fatimah binti Ubaidillah. Lalu ia menyelesaikan hafalan Qurannya saat beliau menginjak usia 7 tahun. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Saat itu di daerah Arab Mekah sedang berkembang ilmu kesusastraan. Setelah menyelesaikan kitab Al-Muwatta, beliau melanjutkan studinya dengan berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis Mekah dan pembesar tabi'un tabi'in. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, salah seorang ahli fikih Mekah, dan beliau juga merupakan pembesar tabi'un tabi'in. Berguru dengan Imam Malik. Ketika usia beliau menginjak umur 13 tahun, yakni tepatnya pada tahun 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwaroh untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Perjuangan mengembangkan mazhab. Pada tahun 195 Hijriah, beliau pindah ke kota Baghdad. Tujuan beliau kembali lagi ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya. Selama berada di kota Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Ar-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan mazhab Qadim. Beberapa murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Thawr al-Qalbi, Abu Ali al-Karabisi, dan Hasan al-Za'farani. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Yaqub al-Buwaitihi, Ismail al-Muzani, dan Rabi al-Muradi. Ketika berada di Mesir, beliau banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih dikenal dengan mazhab jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Um.
Karya Imam Asy-Syafi'i. Beberapa karya Imam Asy-Syafi'i yang paling terkenal adalah yang pertama, Al-Hujjah. Isi kandungan kitab Al-Hujjah disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i sebagai Qaul Al-Qadim atau pendapat lama Imam Asy-Syafi'i. Kedua, Ar-Risalah, kitab pertama yang membahas usul fikih. 3. Kitab yang membahas kaidah-kaidah yang digunakan dalam usul fikih. Wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i wafat di kota Fustat, Mesir pada tahun 204 Hijriah. Kisah wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal dunia di kota Fustat, Mesir pada 204 Hijriah atau 819 Masehi. Seorang muridnya Al-Muzani menuturkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sempat sakit beberapa hari lamanya sebelum ajal menjemputnya. "Bagaimana keadaanmu, wahai guru?" tanya Al-Muzani. Imam Syafi'i yang sedang di atas dipannya menjawab, "Aku akan meninggalkan dunia, berpisah dengan saudara, akan minum dari cawan yang dicita-cita. Dengan segala keburukan amalku, aku akan bersua. Akan menghadap Allah Ta'ala. Aku tidak tahu apakah ruku ke surga hingga kuucapkan selamat bahagia, ataukah justru ke neraka sehingga aku akan berduka." Kemudian Imam Syafi'i mengambil secarik naskah. Ia ternyata menulis guratan syair sebagai berikut. "Ketika hatiku keras dan jalanku sempit terasa, aku jadikan harapan pada maafmu sebagai penyelamat jiwa. Jika aku banding-bandingkan, terlampau besar dosa-dosa. Jika dibandingkan dengan maafmu, lebih besar lagi ampunanmu pada hamba. Engkau tetap pemaaf dari segala dosa. Engkau Maha Pemurah, Maha Pemaaf dan Maha Mulia." Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya dan maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.